Kelvin, katakan pada dokter untuk memajukan jadwalku sekitar 3 hari lagi, ujar James terdengar terburu-buru. Baik Tuan. Lalu Rico, masalah aplikasi aku tidak mengizinkannya untuk dipublikasikan karena ada sedikit masalah dengan aplikasi itu. Minta pihak programmer untuk mencari tahu apa masalahnya. Ketika dia berkata pada Rico, dia benar-benar menjadi dingin dan mengerikan. Rico mengangguk patuh, karena sepertinya dia lupa. James pasti punya alasan tersendiri kenapa dia mengambil keputusan seperti itu. Sementara tanpa mereka ketahui, James merasa saat ini fokusnya terbagi-bagi. Bagaimana bisa dia memikirkan Andrea, dendamnya, dan juga perusahaan di saat yang bersamaan? Haruskah James menyingkirkan salah satunya? Pria itu segera menggeleng pelan. Tidak mungkin untuk menyingkirkan salah satu karena semuanya penting bagi James. Dia ingin segera operasi mata, namun ada hal yang membuatnya sedikit takut. Karena operasi mata mungkin saja tidak bisa 100% berhasil. Terkadang dia sendiri sulit menebak apa yang harusnya dia pikirkan. Andrea adalah prioritasnya saat ini, dia tidak akan membiarkan wanita itu lepas, bahkan tidak akan James biarkan dia berani meninggalkan James meskipun itu karena keinginannya sendiri. Tuan, Dr. Charles menanyakan kondisi Anda. Kenapa akhir-akhir ini Anda jarang datang ke tempat beliau? Minta dia yang datang. Lagi pula aku sudah menemukan obatku, mungkin tidak memerlukannya lagi, balas James acuh. Mendengar hal tersebut Rico terkekeh geli. Lihatlah bagaimana tuannya ini bertingkah seperti remaja yang sedang dilanda asmara meski kenyataannya memang seperti itu. Mana jawaban Kelvin membuat Rico kembali tertawa. Dia sangat mengagumi Kelvin yang benar-benar patuh pada atasannya. Baik, tugas kami di sini sudah selesai kalau gitu kami pamit dulu. Rico memang berniat untuk pergi karena merasa pembahasan mereka sudah selesai, lagi pula dia harus kembali meninjau tumpukan dokumen yang membuat Rico ingin muntah karena melihat hal yang sama secara berulang. Tunggu. Ada apa Tuan? Tanya Kelvin. James mendadak ingat kalau semalam dia mendengar Andrea bertelepon dengan seseorang dan membahas hadiah. Lalu dia tersadar kalau selama menikah ini dia tidak pernah memberikan Andrea hadiah. Mendadak raut wajahnya berubah panik. Bagaimana bisa dia melupakan hal tersebut? Selama ini dia tidak pernah memberikan Andrea apapun, justru dia yang selalu meminta pada Andrea. Melihat raut wajah tak biasa dari tuannya, Kelvin dan Rico saling pandang, kali ini berpikir apalagi yang harus mereka hadapi. Selama menikah, apa aku pernah memberikan Andrea hadiah? Tidak, balas Rico cepat. Itu tidak benar Tuan, Anda pernah memberikan hadiah saat Anda datang pertama kali bersama Nyonya ke kediaman keluarga Nyonya, ujar Kelvin yang mengingat hal tersebut. Hei, mana bisa itu disebut hadiah untuk orang terkasih? Bukankah hal itu adalah hadiah sebagai permintaan maaf karena datang terlambat dalam kondisi tertembak, ungkap Rico yang kini melipat kedua tangannya di dada. Sekarang raut wajah James berubah gelisah. Hari ini tuannya sudah sangat ekspresif, mereka cukup senang bisa melihatnya langsung. Apa perlu saya belikan Nyonya penthouse? Jangan dong, bagaimana kalau Nyonya mau tinggal di sana dan meninggalkan tuan sendiri? Lalu apa? Sejujurnya saya tidak bisa memberi saran Tuan, karena saya tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Bagaimana kalau Rico yang menyarankan? Ujar Kelvin seraya melirik Rico. Pria yang disebut namanya itu terlihat mengendikan bahunya dengan percaya diri. Tentu saja dia harus sangat paham akan hal itu, dia adalah pecinta wanita dan buaya sejati. Berikan saranmu Rico. Jadi begini Tuan, Anda harus tahu dulu apa yang Nyonya sukai. Andrea suka apa ya? Gumam James. Ya saya tidak tahu Nyonya suka apa. Balas Rico. Atau Anda berikan saja saham sebanyak 10% untuk Nyonya. Celetuk Kelvin. Bodoh. Bagaimana bisa kamu bisa berpikir seperti itu?
Rico menatap Kelvin dengan tidak percaya. Memangnya salah ya? Tentu saja. Wanita cenderung menyukai hal-hal yang romantis. Astaga. Bagaimana bisa aku berteman dengan pria sepertimu? Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi wanita malang mendampingimu. Kelvin berdecak sebal dan memberikan tatapan kesalnya. Sementara itu James justru terlihat berpikir dengan serius. Dia tidak bisa mengetahui apa yang Andrea sukai karena mereka sedikit membicarakan hal satu sama lain. Tuan, kalau memang Anda bingung kenapa Anda tidak memberikan hal romantis. Seperti makan di restoran mewah dengan suasana yang romantis. Bukankah Nyonya akan menyukainya? Boleh, tapi aku juga ingin sesuatu yang bisa dia pakai. Baik Tuan, saya akan menyiapkan perhiasan dan banyak gaun. Nyonya pasti akan sangat menyukainya. Rico terdiam tanpa kata-kata. Bagaimana bisa dia berteman dengan Kelvin? Tapi untuk ukuran Nyonya, kamu tidak bisa membelikannya satu, celetuk Rico. Oh tenang saja, aku memang berencana membelikan semua perhiasan edisi terbatas. Apa yang kamu katakan Kelvin? Kenapa malah kamu yang mau membelikannya? Timpal James yang kini mulai mencurigainya. Bukan begitu maksud saya Tuan, saya hanya akan memilihkan yang terbaik dari semua perhiasan edisi terbatas. Anda tenang saja, Andalah yang tetap membelinya. Kelvin melanjutkan dalam hatinya, tentu saja uang Tuan yang akan dia gunakan. Mendengar hal tersebut James menganggukkan kepalanya paham. Paling tidak dia merasa sedikit senang karena bisa memberikan Andrea hadiah. Siapkan semuanya tanpa terkecuali. Rico kamu juga siapkan restoran dengan pemandangan paling romantis. Baik Tuan, balas Rico. Aku berencana untuk mengadakan pesta pernikahan dengan Andrea saat selesai operasi. Mereka semua terdiam. Sungguh sangat disayangkan memang, mengetahui kondisi tuannya yang seperti ini. Saya yakin dan meski saya bukan orang yang taat pada Tuhan karena mengingatnya hanya saat saya kesulitan saja, saya tetap berdoa semoga operasi Anda bisa berjalan dengan lancar, ujar Rico. James mengangguk paham. Saya juga Tuan, saya akan menemani Anda dan memastikan bahwa operasi yang dilakukan berjalan lancar. Mereka berpikir bahwa mungkin saja tuannya begitu ingin melihat bagaimana cantiknya wajah nyonya mereka, namun itu hanya angan-angan belaka mengingat bagaimana kondisi tuannya. Terkadang tuannya itu bertanya apa dirinya sudah terlihat tampan dan cocok untuk bersanding dengan nyonya mereka. Atau terkadang James bertanya apa wajah Andrea secantik itu. Benar-benar pertanyaan yang membuat Kelvin dan Rico sedih. Mereka tahu saat tuannya mulai membuka hati pada nyonya, saat itu juga dia punya keinginan kuat untuk melihat. Apalagi dokter memang mengatakan bahwa tuannya bisa melakukan operasi mata. Karena mereka pikir orang yang terlahir sudah dalam kondisi seperti itu memang benar-benar tidak bisa dirubah. Andrea harus mendapat hadiah terbaik. Ingatlah untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti Tuan, jawab Kelvin. Begitu juga dengan Rico yang membalas dengan anggukan. James membiarkan keduanya pergi menjalankan tugas dan meninggalkannya sendiri. Sementara setelah itu tanpa mereka duga-duga James justru mendaratkan pukulan di tembok. Menyadari kalau dirinya hanya pria buta yang mungkin tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Andrea, membuatnya kesal bukan main. Dia merasa kesal karena tidak bisa mengetahui apa yang Andrea suka dan tidak sukai. Rasa takut mulai menyerangnya, apakah setelah ini Andrea akan meninggalkannya? Brak. Sepertinya James kembali tidak bisa menahan emosinya. Dia benci ketika mengetahui keadaannya yang cukup berbahaya untuk Andrea. Selalu overthinking bahwa dia akan ditinggalkan, seperti Mama dan Nani Novin yang meninggalkan dirinya. Andrea tidak langsung pulang ke rumah tentu saja. Karena dia mendapat pesan dari Josh selaku asisten kepercayaan papa mertuanya, meminta Andrea untuk datang mengunjungi pria paruh baya itu.
Awalnya Andrea berpikir untuk memberitahu James, namun sepertinya dia hanya sebentar mampir ke sana jadi tidak perlu untuk memberitahu suaminya itu. Begitu datang Andrea sudah disambut dengan bahagia oleh Papa Helik yang ternyata menunggunya di depan pintu rumah. Andrea menatap pria parubaya itu dengan senyum ramah. "Selamat datang kembali menantuku," sapa Papa Helik yang langsung mendekat. Andrea membalas pelukan singkat papa mertuanya kemudian masuk mengikuti kemana langkah papa membawanya. Andrea berpikir dia akan bertemu dengan Nyonya Kalia, namun sepertinya wanita itu sedang tidak ada di sini sekarang. Terbukti ketika Andrea melirik ke sana kemari mencari keberadaan wanita parubaya itu. Dia hanya ingin memastikan kalau hari ini perlukah dia menjaga sopan santun kalau sikap wanita parubaya itu keterlaluan seperti terakhir kali datang dan memintanya bercerai secara tiba-tiba. "Bagaimana kabarmu menantuku?" "Baik-baik saja Pak, saya hanya sering sibuk akhir-akhir ini karena memang mengurus pembangunan pabrik proyek Liam." Pria parubaya itu mengangguk paham. "Pasti waktumu istirahat juga tidak banyak. Maafkan papa yang tiba-tiba memintamu untuk datang, pasti papa sudah mengambil banyak waktu istirahatmu." Andrea terkekeh kecil. "Tidak masalah Pak, saya justru senang karena papa mengundang saya lagi." Tapi tidak dengan James, timpal papanya yang tersenyum kecut membayangkan bagaimana enggannya putra sulungnya itu datang kemari. Andrea tidak tahu harus berkata apa. Karena menurutnya sikap James adalah hasil dari penyebab di masa lalunya. "Andrea, banyak hal yang ingin papa sampaikan kepadamu. Apalagi ini menyangkut dengan James, meski papa yakin kamu pasti sudah mengetahuinya meski sebagian. Tapi papa jamin, kalau James sampai menyakitimu papa tidak akan segan-segan untuk memisahkan kalian berdua," ucap Papa Helik yang kini terlihat khawatir. Bukan tanpa alasan dia berkata seperti itu. Justru dia ingin memastikan apakah hubungan antara putra sulungnya dan istrinya berjalan baik, atau tidak ada perkembangan sama sekali. Andrea hanya membalas dengan seulas senyum yang terlihat anggun dan sopan. Dalam hati Andrea merasa kalau papa dan Nyonya Kalia sama-sama mengancamnya akan memisahkan dirinya dan James. Apa yang sebenarnya kedua orang parubaya ini mengatakan hal itu? "Justru papa salah, karena hubungan saya dengan James sudah mulai berkembang. Saya bahkan yakin, James sekarang mungkin sedang menunggu saya di rumah." Mendengar hal tersebut, mengundang gelak tawa dari Papa Helik. Bagaimana ekspresi Andrea yang berubah serius seolah-olah tidak ingin ucapannya menjadi kenyataannya. "Hahaha, papa hanya mau memastikan. Tidak ingin Alvaro nanti memarahi papa karena membuat putrinya menderita bersama putra papa yang dingin dan galak itu." Andrea menghela nafas lega, dia menyangka kalau papa memang berpikir akan memisahkannya dengan James. Dia sedang menikmati masa suami istri yang membahagiakan, lalu disuruh berpisah, bukankah hal itu cukup menyebalkan? "James, ketika aku melihatnya dia seperti sangat mirip dengan Anne. Mendiang istriku dulu sekaligus mama kandung James. Seandainya dia masih hidup, mungkin dia tidak akan terpenjara masa lalu seperti sekarang." Andrea mendengarkan dengan seksama. Karena dia ingin mengetahui dari berbagai sudut pandang. Dari Burati dia tahu bagaimana kehidupan James ketika masih kanak-kanak, namun penyebab atau akar permasalahannya masih belum diketahui dengan jelas. Memangnya masa lalu James seperti apa? Raut wajah Andrea yang penasaran seakan mengindikasikan bahwa dia sama sekali belum tahu tentang masa lalu yang pernah dialami oleh suaminya. Mungkin James belum banyak cerita, tapi dulu dia pernah trauma ketika mengetahui mamanya meninggal saat tertidur di sampingnya. Tidak disangka, semenjak peristiwa itu, James benar-benar berubah banyak. Pria parubaya itu terlihat cukup terpukul. Andrea jadi tidak enak hati mengungkit masa lalu yang sebenarnya ingin dilupakan dengan segera. "Maaf karena menyinggung hal yang tidak ingin papa ingat." Pria parubaya itu mengulas senyum dan menggeleng pelan. "Tidak masalah,
sepertinya kamu memang harus mengetahui hal ini. Kalau tidak akan terjadi kesalahpahaman dan James juga papa yakin tidak akan semudah itu memberikanmu penjelasan. Andrea sebenarnya ingin mengangguk membenarkan. Dia teringat kalau Kelvin pernah membuat mereka hampir bertengkar karena salah paham, tapi kasihan juga Kelvin kena imbas dan diberikan hukuman. Meski ketika Andrea tanya Kelvin tidak mau memberikannya jawaban. Andrea penasaran akan satu hal, dia ingin menanyakan karena kebetulan wanita paruh baya itu tidak ada di sini sekarang. "Pa, kalau boleh tahu alasan papa menikah dengan mama mertua yang sekarang apa?" Tanya Andrea memasang ekspresi lugu seakan terlihat penasaran tanpa maksud. Ada apa menanyakannya? Kernitan di dahi pria paruh baya itu timbul ketika mendengar pertanyaan tidak biasa dari menantunya. Andrea terkekeh canggung, dia terlalu cepat menanyakannya. Andrea takut kalau papa tersinggung, apalagi ini baru spekulasinya saja. Apa karena perkataannya yang kemarin? Tebak papa mertua. Mungkin begitu, Pak. Maaf kalau papa memang tidak ingin membahasnya, maka Andrea tidak akan bertanya lagi, balasnya. Papa yang semula heran berubah menjadi biasa saja, tatapannya kini menerawang ke arah Andrea. Seakan sedang memikirkan jawaban yang tepat untuk diberikan kepada menantunya. Josh hanya sebagai pengamat dan mengamati setiap pergerakan Andrea. Pria itu berdiri sejauh 5 langkah dari tempat tuannya. Dia merasa kagum karena nyonya muda terlihat semakin berwibawa ketika dirinya melihat dari jauh. Ada sesuatu yang membuatku mau tidak mau menikah dengannya, gumam pria paruh baya itu yang tentu saja tidak terdengar oleh Andrea. Jarak mereka memang dekat tapi dia bergumam dengan suara kecil. Kenapa menantuku ini penasaran tentang hal itu? Hahaha, saya hanya penasaran karena memang di rumah ini tidak ada foto pernikahan antara papa dan mama mertua. Jadi saya berspekulasi seperti itu, apalagi saya juga melihat hubungan antara James dan Nyonya Kalia tidak baik, ungkap Andrea. Andrea menutup mulutnya karena secara tidak sengaja memanggil mama mertuanya seperti itu. Tidak masalah. Karena secara tidak langsung kamu juga menginformasikan bahwa kamu dan dia juga tidak dekat. Maaf, Pak. Hahaha, tidak apa-apa. Kenapa kamu malah minta maaf? Sudah lupakan, jangan dibahas lagi. Papa cuma ingin mengatakan pada kamu, tolong jangan tinggalkan James. Tetapi, kalau anak itu menyakitimu, Papa tidak masalah kalau kamu mau meninggalkannya. Andrea menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dia masih merasa aneh, dan jawaban dari pertanyaannya yang tadi pun tidak digubris oleh papa mertuanya. Yang pasti Andrea menunggu waktu menjawab semua pertanyaannya. Mungkin akan sulit meninggalkannya, Pak. Soalnya dia sendiri sudah tidak bisa ditinggal sebentar, gurau Andrea. Papa Helik tertawa kecil. Dia sebenarnya ingin menahan Andrea hingga waktu makan malam. Namun seperti kata Andrea tadi, James mungkin akan curiga dan terus-menerus menanyakan di mana keberadaannya. Baru saja Andrea hendak pergi, dia melihat seorang wanita keluar dari mobil Pajero mewah. Wanita paruh baya yang tidak lain adalah mama mertuanya itu melirik ke arahnya dengan terkejut. Beruntung saat itu Andrea keluar sendiri karena tidak ingin papa mertuanya mengantar, padahal papa mertuanya itu terlihat sedang tidak sehat. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya wanita paruh baya itu sembari melirik tajam ke arah Andrea. Memangnya saya salah datang mengunjungi papa mertua saya? Balas Andrea acuh seakan sudah menyatakan perang kepada mama mertuanya. Salah sendiri kenapa wanita itu menyuruhnya bercerai dengan James. Andrea masih ingat bagaimana wanita itu menyuruhnya untuk bercerai. Benar-benar tidak bisa diprediksi sama sekali. Mana James? Kamu datang sendiri? Tanyanya kembali terkejut. Iya. Apa yang dia katakan? Tanyakan saja pada papa mertua. Andrea terkekeh geli. Anda kan istrinya, masa papa mertua tidak akan menceritakannya pada Anda? Wanita paruh baya itu berdeci pelan.
Ternyata Andrea sudah terang-terangan menunjukkan rasa ketidaksukaannya kepada Kalia. Mungkin memang seharusnya mereka tidak berada di dalam kubu yang sama. Kamu ternyata berani juga. Untuk apa saya takut? Jangan sombong Andrea, kamu tidak tahu apa yang sedang menantimu ke depannya. Jadi lebih baik kamu menjaga sikapmu kepada saya. Andrea tidak menjawab melainkan memberikan senyumnya. Ah iya, maaf mama mertua saya sudah terlalu lancang karena membuat Anda tersinggung. Wanita parubaya itu berdecih, lebih baik dia tidak meladeninya dan tentu saja tidak akan melepaskannya dengan mudah juga. Andrea mulai menyetir mobil dan menjauh dari kediaman utama Artadov. Sejujurnya dia merasa sangat lelah sekarang, apalagi harus menghadapi sosok mama mertua yang seperti itu. Dia melihat ponsel canggihnya yang mati karena kehabisan baterai. Mungkin nanti James akan sibuk menanyakan di mana dia seharian ini. Setelah pulang dia melihat Ditra sudah menunggu kedatangannya seperti biasa. Dia akan menyambut Andrea yang baru pulang kantor. Nyonya Anda dari mana saja? Tumben sekali pulang telat, Tuan berada di kamar sekarang ada Dr. Charles dan juga Tuan Kelvin yang menunggu di depan ruangan. Mendengar hal tersebut Andrea membulatkan matanya terkejut. Ada apa lagi ini? Saat dia mengikuti Ditra, memang benar apa yang dikatakan oleh gadis itu, ada Dr. Charles dan juga Kelvin yang saat ini berbincang serius. Ada apa ini? Tanya Andrea dengan raut wajah terkejut. Nyonya, Anda sudah datang. Kelvin segera mendekati Andrea sementara Dr. Charles masih diam di tempatnya. Tuan tidak sadarkan diri. Kepala pelayan menemukan Tuan memegang pecahan vas dan sepertinya kejadian waktu itu terulang kembali. Mendengar penjelasan Kelvin Andrea hanya bisa menghela nafas. Jujur kepalanya terasa berat dan tubuhnya sedikit renyuh. Dia memilih untuk duduk di sofa panjang yang memang ada di sana sebagai tempat duduk santai. Andrea melirik Dr. Charles. Mungkin dokter bisa duduk dulu dan tolong jelaskan pada saya apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Charles mengangguk setuju. Pria parubaya itu melirik Kelvin sejenak seakan meminta izin, dan Kelvin memberikannya izin sehingga nanti dia bisa bertanggung jawab kalau tuannya bertanya. Nyonya Anda harus tahu kalau Tuan punya penyakit PTSD, dan traumanya kambuh karena memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang masa lalunya. Saya tidak tahu tepat atau tidaknya mengatakan ini, tapi Tuan James sudah memutuskan untuk melakukan operasi mata. Kelvin membulatkan matanya tidak percaya. Bagaimana Dr. Charles bisa mengatakan hal itu? Kelvin merasa kepalanya berdenyut nyeri. Seharusnya Tuan James yang mengatakan hal tersebut saat makan malam romantis dengan nyonyanya besok. Astaga, pria tua baya ini membuatnya harus memikirkan bagaimana harus mengatakannya kepada Tuan begitu dia sadar. Sementara itu Andrea terlihat senang mengetahui bahwa James sudah berniat untuk melakukan operasi. Dia kira James tidak pernah kepikiran untuk melakukan operasi. Tapi kenapa? Pandangan mata itu tertuju pada Kelvin seakan menuntut penjelasan atas apa yang baru saja dia dengar. Kenapa selama ini James hanya diam dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Andrea? Kenapa dia menyimpan ini semua sendiri? Nyonya, saya bisa jelaskan. Tunggu dulu Kelvin, ada hal yang ingin saya katakan pada Nyonya Andrea, potong pria tua baya itu, yang membuat Kelvin meliriknya dengan kesal. Dr. Charles terlihat serius. Nyonya, saya tidak tahu gejalanya makin parah atau memang hanya kumat biasa. Namun yang saya lihat dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri, hanya cenderung melampiaskan segala emosinya. Andrea mendengarkan dengan seksama sampai inti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh dokter ini. Jika memang Anda ada masalah, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Karena penderita PTSD cenderung menahannya dan melampiaskannya secara membabi buta, tidak heran kalau dia punya niat untuk melukai dirinya sendiri. Andrea menganggukkan kepalanya paham. Dia jadi bingung sendiri, apa kemarin dia ada buat salah sama James?
Karena sejujurnya Andrea menggakui jika waktu yang mereka miliki tidak selama itu. Mengingat Andrea harus kerja, begitu juga James. Baik, saya mengerti Dr. Charles. Terima kasih karena sudah mau memberitahu saya. Sama-sama Nyonya, mungkin kalau bisa, Nyonya juga ikut mendampingi Tuan James saat dia operasi mata. Andrea menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Dia bahkan belum sempat mengganti pakaian, kemudian meminta Ditra untuk mengantar Dr. Charles kembali karena ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Kelvin. Setelah Dr. Charles pergi, tatapan Andrea berubah tajam. Seakan menuntut penjelasan dari apa yang baru saja dia dengar dari Dr. Charles. James mau operasi mata. Kelvin tidak punya alasan untuk bohong, karena Dr. Charles mengatakannya secara terang-terangan kepada sang Nyonya. Iya Nyonya. Jadi katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kelvin mengangguk, dia menceritakan dari awal alasan James ingin operasi mata. Sebenarnya saat James masuk rumah sakit ketika penyakit petesnya kambuh, dia juga sedang memeriksakan diri dan berencana untuk melakukan operasi mata. Andrea mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan Kelvin. Takut dia akan salah paham seperti saat itu. Sebenarnya Tuan James akan mengatakannya kepada Anda saat acara makan malam romantis yang ingin dia lakukan, tapi Dr. Charles memberitahu Anda lebih dulu, ujarnya sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Andrea menggeleng pelan. Tidak apa-apa, terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan merahasiakannya dari James, jadi tenang saja. Kelvin langsung menoleh ke arah nyonyanya. Terima kasih juga Nyonya. Sama-sama, kamu bisa pergi istirahat sekarang. Maaf ya kamu jadi harus datang lagi. Saya tidak masalah Nyonya. Tuan Kelvin. Suara gadis yang dia kenal membuatnya menoleh. Baru saja Kelvin hendak pulang ke rumah namun langkahnya kembali tertahan dan berbalik menatap Ditra. Anda mau kemana? Tanya Ditra. Pulang. Cepat sekali. Tidak biasanya Anda langsung pulang seperti ini, ungkapnya lagi. Pria itu mengernyitkan dahinya bingung, memangnya ada yang salah kalau dia pulang cepat. Lagi pula Nyonya Andrea yang sudah mempersilahkannya untuk pulang. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan pada Tuan. Ditra menggenggam jari jemarinya dengan gugup. Apa? Cukup lama Ditra berpikir. Dia takut apa yang nanti dia katakan ini akan membuat Tuan Kelvin tersinggung. Tuan Kelvin, apa benar kalau Tuan James punya penyakit aneh? Meski pada akhirnya dia tetap bertanya. Dari mana kamu mendapatkan berita seperti itu? Hanya bertanya Tuan, lagi pula saya tidak ingin Nyonya Andrea tertular kalau memang benar. Apalagi mereka pasti sudah sering berciuman, jawabnya dengan tatapan polos. Hal itu membuat Kelvin membulatkan matanya terkejut, dari mana Ditra belajar hal-hal seperti ini. Dia bahkan masih terlihat sangat muda. Kenapa Anda diam? Tidak apa-apa, balas Kelvin cepat. Pria itu kemudian menghela nafas jengah. Sebaiknya kamu jangan banyak berpikir yang tidak-tidak tentang Tuan. Apalagi Tuan cukup sensitif, dia bisa saja mengusir kamu kalau sampai kamu bertindak semakin jauh. Ditra menunduk dengan kesal. Dia hanya bertanya, tapi kenapa Tuan Kelvin malah memberikannya ancaman yang mengerikan seperti ini? Keluh Ditra dalam hati. Tuan Kelvin, Ditra. Panggil Anggi. Mereka berdua menoleh ke arah Anggi yang saat ini menatap mereka dengan curiga. Masalahnya posisi mereka dekat dan berada di taman kecil samping di bagian depan mansion. Apa yang sedang kalian lakukan saat sekarang? Saya hanya mengajak Tuan Kelvin berbincang masalah sesuatu. Oh Yanggi, kamu sudah buatkan sup untuk Nyonya? Sudah kok. Makanya sekarang saya mencarimu supaya kamu bisa memberikannya pada Nyonya. Ditra menganggukkan kepalanya paham. Baik aku ke sana sekarang. Tatapan Ditra beralih pada Kelvin yang sedari tadi diam. Dia melambaikan tangannya pada pria itu hingga tersadar dari lamunannya. Apa yang sedang Tuan Kelvin pikirkan?
Tanya Ditra kebingungan. Ah, tidak ada, balasnya tenang. Kalau begitu saya pamit ya Tuan. Baru saja Ditra hendak berbalik dia malah lupa kalau ada anak tangga yang harus dia lalui sebelum masuk ke dalam mansion, alhasil dia hampir saja terjatuh kalau Kelvin tidak sigap menangkap pinggangnya. Posisinya Ditra hampir jatuh ke belakang sementara Kelvin menyangga tubuh Ditra dengan tangan kirinya. Mereka tanpa sadar saling tatap-tatapan dan segera memutusnya sebelum ada gejolak aneh yang membuat mereka semakin terpaku satu sama lain. Maafkan saya. Ditra langsung kabur begitu saja tanpa memperhatikan bagaimana ekspresi wajah Kelvin. Karena dia sendiri sudah merasa malu yang tidak tertahan karena Kelvin menyentuh pinggangnya tanpa sengaja. Sementara Ditra berlari masuk ke dalam, justru Kelvin terdiam dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan bagaimana dirinya yang sekarang menahan senyum karena tingkah Ditra. Dia segera berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Meninggalkan Ditra yang saat ini terduduk di pantry sembari merasakan detak jantungnya yang mulai memompa semakin cepat. Astaga, kenapa wajahmu merah sekali? Suara Pak Ernest membuat Ditra terlonjak kaget. Anda membuat saya terkejut Pak. Wajahnya berubah pias, memerah seperti tomat. Ditra menutup wajahnya, kenapa dia bisa memikirkan kejadian tersebut terus-menerus dan berulang. Pak Ernest malah mengerutkan keningnya bingung. Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada bocah ini sehingga bertingkah aneh? Ini supnya Ditra, tolong antarkan pada Nyonya. Tunggu dulu Anggi. Aku belum bisa memegang nampan itu, karena tanganku masih bergetar. Anggi menggeleng dengan sembari menghela nafas. Kalau begitu aku minta tolong Emil saja. Anggi segera membawa nampan tersebut dan memanggil Emil yang memang sedang membersihkan ruang makan. Karena penasaran pada Ditra, Pak Ernest bertanya dengan lembut. Apa yang sudah terjadi? Tidak ada. Balas Ditra gugup. Ya sudah, tapi jangan berbohong tentang apapun Ditra. Baik Pak Ernest. Meninggalkan Ditra yang sedang ketar-ketir dengan perasaannya sendiri. Andrea pergi ke depan kamar setelah mengganti pakaiannya menggunakan piyama lalu mengambil makanan yang memang dibawakan oleh Emil. Sejujurnya dia belum makan dan merasa cukup lapar. Andrea melirik James yang masih betah terlelap dan mengambil tempat di sofa dekat balkon. Di sana Andrea menikmati makanannya dengan lahap, seolah-olah dia akan terus merasa lapar. Mengingat pekerjaannya yang membuatnya stres dan melampiaskannya pada makanan. Kata Dr. Charles, James tidak sadarkan diri karena sudah diberikan obat penenang. Mungkin bangun esok pagi atau tengah malam. Andrea masih memikirkan tentang operasi mata yang ternyata sudah lebih dulu direncanakan oleh James. Yang membuat Andrea heran kenapa James tidak mau mengatakan kepadanya tentang hal ini. Padahal Andrea begitu menanti James mau terbuka dan menceritakan apa yang mungkin sedang dia pikirkan kepadanya. Selesai dengan makan, Andrea berdiri menatap langit malam yang cerah. Terlihat bulan purnama bersinar terang tanpa ada awan nakal yang menutupnya. Setidaknya dia sudah merasa senang karena menemukan keluarga baru yang menerimanya dengan baik, meski ada beberapa masalah yang harus dia tangani. Angin malam berhembus kencang memberikan sensasi yang dingin. Apalagi saat ini Andrea mengenakan piyama tipis berwarna peach yang cukup terbuka. Dia juga memikirkan tentang Raeli yang saat itu mengusiknya. Berniat untuk membunuhnya, ya setidaknya dia sudah menjauh dari nasib buruk itu dengan menyerahkan Rio. Bahkan James mencurahkan cintanya dengan terang-terangan. Bodohnya dulu dia yang merasa Rio memang bersifat dingin dan tsundere, tidak disangka dia hanya memanfaatkan Andrea. Wanita itu memutuskan masuk setelah merilekskan pikirannya sejenak. Ketika naik ke atas ranjang, dia melihat James bergerak tidak tenang. Andrea dengan segera mendekat dan memberikannya pelukan. Tidak disangka pria itu malah terbangun dan kini membalas pelukan Andrea lebih erat. Kamu terbangun karena pelukanku ya? Kapan kamu pulang? Dari tadi. Aku merindukanmu, gumamnya.
Andrea terkekeh kecil mendengar ucapan James. Aku pulangkan. Justru aku yang terkejut karena kamu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan, James? Kamu. James menjawabnya secara cepat dan tepat, seakan-akan Andrea memang harus tahu apa yang menjadi kekhawatirannya. Apa yang membuatmu memikirkanku sampai kembali kambuh? James terdiam sejenak, dia mendadak bangkit dengan perlahan dibantu Andrea yang saat ini meletakkan bantal yang nantinya menyangga punggung James. Setelah terdiam cukup lama akhirnya James buka suara, dan mengatakan sesuatu yang membuat Andrea sedikit terkejut. Aku buta, Andrea. Aku benci hal itu, aku merasa tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa memperhatikan kebiasaanmu, lalu apa yang kamu sukai dan memujimu. Aku tidak bisa. Mendadak suara James mulai meninggi seakan-akan sedang merasa pecundang yang tidak pantas dicintai wanita sesempurna Andrea. Dari yang dia ketahui dari Kelvin, Andrea adalah sosok wanita hebat yang memiliki aura tegas dan bijaksana, meski agak sedikit aneh. Tapi Andrea cukup disegani, sementara dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kalau suatu saat nanti kamu membenciku bagaimana? Kamu bisa saja meninggalkanku seperti Mama dan Nani. Mereka meninggalkanku, karena aku buta. Jangan berkata seperti itu, James, aku tidak pernah mengizinkanmu untuk menyalahkan keadaan. Sama saja seperti kamu menyalahkan Tuhan yang menciptakanmu, balas Andrea cepat, suaranya terdengar cukup lembut. Tapi bagaimana kalau kamu meninggalkanku juga seperti mereka? Andrea terkekeh kecil, kenapa rasanya aneh ya melihat James bertingkah seperti anak kecil saat ini. Kalau dari awal aku tidak bisa menerima kekuranganmu, lantas mengapa aku melanjutkan pernikahan ini dan berusaha mendapatkan hatimu? James terdiam namun dia segera meraba dan menyentuh bahu Andrea yang tidak dilapisi satu benang pun. Tidak disangka James bisa langsung menyentuhnya. Aku selalu bertanya-tanya seperti apa wajah bidadariku. Rasanya sangat menyebalkan aku tidak bisa menikmati wajah cantikmu. Andrea menahan untuk tidak heboh karena kata-kata manis yang keluar dari bibir suaminya. Kamu kan bisa merabanya. Boleh. Andrea berdecak sebal ketika mendengar ucapan James. Bukan meraba yang lain, tapi meraba wajahku. James terkekeh kecil. Tapi sepertinya aku lebih ingin memelukmu alih-alih meraba wajahmu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.